Masih tersegel Pak ya? Saya akan buka. Berikut soal yang disampaikan dan disusun oleh panelis tentang bidang sosial budaya. Hampir sepanjang usia Republik, kebudayaan ternyata belum menjadi haluan pembangunan nasional. Kebijakan kebudayaan, baik dalam anggaran maupun program, terpinggirkan. Pembangunan fisik material jauh lebih diutamakan dengan biaya sangat besar. Sebaliknya pembangunan infrastruktur kebudayaan diupayakan secara minimal. Apa kebijakan yang akan Bapak-Bapak ambil untuk mengatasi persoalan tersebut? Waktu dan kesempatan sesuai dengan giliran saya berikan kepada Pak Sandi untuk menjawab pertama kali. Di tahun 1961, Bung Karno bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Beliau menyatakan, dan saya quote, "Tuhan mungkin memiliki bom atom, tapi kami memiliki seni budaya yang tinggi." Tepat 60 tahun setelah itu, UNESCO menobatkan Indonesia sebagai negara superpower adidaya yang memiliki kebudayaan yang tinggi. Saya melihat memang anggaran dan infrastruktur masih kurang. Tapi kita harus melihat dari sisi kemitraan. Karena saya yakin jika pemerintahannya berpihak terhadap pembangunan budaya, bisa mengajak banyak sekali pihak-pihak yang lain. Seperti dunia usaha, akademisi, universitas-universitas bisa ditingkatkan kurikulum yang mengarahkan minat untuk mencintai kebudayaan kita. Dari sisi kebudayaan, saya yakin akan muncul peluang-peluang ekonomi berbasis kebudayaan yang akan menciptakan begitu banyak lapangan pekerjaan. Ekonomi kreatif, di bawah Prabowo Sandi kita akan tingkatkan bukan hanya anggarannya tapi wewenangnya juga untuk mengkolaborasi semua kekuatan yang kita miliki. Budaya kita juga tercermin dalam potensi pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia. Jika kita melihat sesuatu dalam pandangan yang holistik, yang komprehensif, di mana kita tempatkan pembangunan budaya sebagai prioritas, saya semakin yakin Indonesia menang di bawah Prabowo Sandi bukan hanya bisa melestarikan budaya kita, tapi juga bisa menciptakan letupan-letupan ekonomi yang akan membuka lapangan kerja untuk anak-anak muda kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Ma'ruf Amin untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit, Pak. Kita bersyukur bangsa kita punya strategi pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, strategi ini akan kita optimalkan supaya kebudayaan kita tidak mengalami diskontinuitas dan disorientasi. Karena itu akan kita lakukan konservasi budaya, pelestarian budaya, bahkan kita akan melakukan juga globalisasi budaya kita ke dunia luar supaya lebih terkenal, lebih berkembang. Selain itu juga kami akan selain anggaran yang tersedia, seperti tadi saya katakan, bahwasanya kita akan menyiapkan dana abadi kebudayaan supaya kebudayaan ini makin berkembang di samping dana abadi pendidikan, dana abadi riset, ya, sehingga budayaan bisa berkembang. Dan kebudayaan ini juga kita dorong untuk juga bisa mengembangkan kebudayaan kita melalui ekonomi kreatif. Karena itu pemerintah sekarang sudah membentuk Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Dengan Badan Ekonomi Kreatif ini kita akan mengembangkan kebudayaan
dan kita adakan festival kebudayaan di berbagai negara di dunia. Ini adalah cita-cita besar yang ingin kami kemukakan, bahkan insya Allah kami juga akan membangun semacam opera seperti opera yang ada di Sydney untuk eksibisi dan pertumbuhan kebudayaan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Ma'ruf. Sekarang saatnya masing-masing cawapres memberikan tanggapan atas jawaban capres yang lain. Saya persilakan Pak Sandi untuk memulainya. 1,5 menit Pak. Membangun kebudayaan kita bukan hanya kita bicara anggaran dan infrastruktur, tapi dilihat daripada pelibatan semua elemen yang bisa mendukung agar budaya ini menjadi satu daya picu untuk kemajuan Indonesia ke depan. Saya melihat warisan budaya yang dimiliki kita begitu beragam. Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi itu adalah salah satu juga warisan daripada budaya kita. Kita bisa melihat bagaimana karya-karya terbaik anak-anak bangsa kita sudah mendunia. Tinggal sekarang kita mengkolaborasikannya, jangan semuanya menjadi beban pemerintah. Tapi saya yakin kalau kita bicara tentang budaya, banyak sekali pihak yang ingin membantu. Baik dari dunia usaha, teman-teman yang bergerak di universitas, dan juga di civil society, di lembaga swadaya masyarakat, mereka ingin berkontribusi. Tugas pemerintah adalah membentuk pemerintahan yang kuat, dengan keberpihakan yang tegas, agar budaya menjadi prioritas utama pembangunan. Sekarang kita memang lihat, prioritas kita ada di infrastruktur. Ke depan di bawah Prabowo Sandi, kita akan seimbangkan. Pembangunan manusia dan budaya juga harus menjadi prioritas pembangunan Prabowo Sandi. Terima kasih. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Cawapres 01 untuk menanggapi. Kami akan terus mengembangkan budaya nasional, terutama juga kearifan lokal. Kita punya Dalian Notulu, kita punya Pela Gandong, kita punya Rumah Betang. Di dalam rangka membangun jati diri bangsa, dalam rangka membangun toleransi dan gotong royong. Karena itu kita akan mengembangkan budaya-budaya kita itu menjadi nilai-nilai kehidupan yang bersifat personal maupun nilai-nilai kehidupan yang bersifat kolektif kebangsaan. Yang sifatnya personal adalah persatuan, gotong royong, dan juga akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sedangkan nilai-nilai kolektif kebangsaan antara lain adalah berdaulat dalam politik, mandiri dalam perekonomian, berkepribadian di dalam kebudayaan. Nilai-nilai individual dan kebangsaan ini adalah warisan budaya kita, bahkan kita angkat dari kearifan lokal dan budaya lokal. Dan ini akan kita jadikan konservasi budaya yang nantinya akan memberikan nilai-nilai bukan saja nasional, tapi juga global. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawaban Pak Ma'ruf tadi menuntaskan sesi uji panelis.